Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Bagi Anda yang baru bergabung, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan semua video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Tahun 2024 ini tentunya menjadi tahun yang sangat berbahagia bagi umat Islam di seluruh dunia. Kenapa bisa demikian? Karena di tahun ini secara sah dan diakui oleh dunia internasional bahwa salah satu organisasi PBB yang bernama UNESCO atau disingkat dengan United Nations Scientific Education of Cultural Organization mengakui bahwa Idul Fitri dan Idul Adha adalah salah satu hari raya keagamaan di dunia, dan tentunya ini sudah diakui oleh UNESCO pada sekitar tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 ini. Jadi barusan ya. Tentu ini merupakan hal yang sangat membahagiakan sekaligus sangat membanggakan bagi umat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Karena memang informasi ini tentu sangat didukung oleh setiap warga negara. Karena memang di hari-hari tersebut seluruh umat Islam di dunia merayakan hari kebesaran keagamaan tersebut ya, entah itu Idul Fitri dan Idul Adha dalam setiap tahun. Dan ternyata proses ini merupakan proses yang sangat panjang. Tentu semua itu tanpa dukungan negara-negara muslim di dunia tidak akan bisa, termasuk juga Indonesia. Dan kenapa asal muasal Idul Fitri dan Idul Adha bisa diakui sebagai hari keagamaan oleh UNESCO, ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas lebih dalam lagi. Apakah ada peran Indonesia di dalam hal tersebut? Ayo kita putar dulu intronya dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ketika kita berbicara skala internasional, maka tidak bisa dipungkiri keikutsertaan Indonesia dalam hal urusan luar negeri tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena Indonesia itu sejak dulu di era Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, kerap sekali untuk mengikuti event-event internasional dan ikut melestarikan perdamaian-perdamaian dunia, serta bagaimana caranya Indonesia ini terlibat langsung dengan dunia-dunia internasional agar lebih dikenal dan tentunya menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dan sekedar informasi saja bahwa di tahun 2023 kemarin hingga tahun 2027 nanti Indonesia itu terpilih menjadi anggota dewan ya, anggota eksekutif dari UNESCO, salah satu organisasi yang membidangi bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan di PBB atau disingkat dengan UNESCO, United Nations Scientific Organization Cultural Education of Organization. Kemudian langkah-langkah apa yang turut untuk Indonesia ini, apakah langkah-langkahnya turut mengembangkan dunia keislaman? Karena memang di Indonesia populasi muslimnya itu terbanyak di dunia. Lantas apa yang membuat UNESCO dalam hal ini mendukung dan mensahkan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha sudah sah diakui sebagai hari kebesaran keagamaan versi UNESCO? Tentu kalau sudah versi UNESCO berarti pertimbangannya sudah sangat akurat ya. Karena memang kalau misalkan hari-hari yang lain, ya tentu bukan hanya pakar yang dipakai di situ. Banyak sekali unsur-unsurnya. Ada bidang politik, ada bidang keagamaan apalagi, kemudian kebijakan publik dan seterusnya. Dan Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu pencetus atau inisiator bagaimana Indonesia
bisa didukung oleh setidaknya 30 negara agar Idul Fitri dan Idul Adha diakui sebagai hari kebesaran keagamaan di UNESCO. Walaupun sebelumnya masih belum diakui, tapi di tahun 2024 ini Indonesia berhasil dan menjadi pelopor atau inisiator bagaimana caranya agar Idul Fitri dan Idul Adha diakui sebagai hari kebesaran keagamaan di UNESCO. Kenapa bisa demikian? Karena dampaknya sangat besar. Ya, dampaknya sangat besar baik untuk Indonesia dan juga untuk UNESCO sendiri. Lantas siapa pencetus pertamanya? Jadi ada salah satu dubes RI yang bernama Muhammad Umar, Bapak Muhammad Umar. Beliau mengadakan sebuah pertemuan begitu ya di salah satu sidang UNESCO yang diadakan di Paris kalau nggak salah. Kemudian beliau itu mengajukan sebuah proposal, ya sebetulnya beliau sebelumnya sudah melakukan kajian-kajian serta melakukan sebuah beberapa riset gitu dengan beberapa negara pendukung, dan ini beliau didukung oleh 30 negara termasuk Aljazair, termasuk juga Mesir, termasuk juga negara-negara muslim terbesar di seluruh dunia, yang dalam hal ini Indonesia menempati urutan pertama dengan popularitas muslim terbesar di dunia tentunya. Dan ini merupakan sebuah hal yang tidak membeda-bedakan golongan ya, entah itu golongan Sunni, golongan Muhammadiyah, golongan Wahabi, golongan Nahdlatul Ulama, semua bersatu sepakat bagaimana Idul Fitri dan Idul Adha ini agar diakui oleh UNESCO sebagai hari kebesaran keagamaan. Akhirnya Bapak Muhammad Umar dengan didukung oleh 30 negara berhasil meyakinkan bahwa Idul Fitri dan Idul Adha sah diakui oleh UNESCO sebagai hari kebesaran keagamaan. Dan di hari-hari besar itu tidak boleh ada lagi kegiatan-kegiatan misalkan rapat ataupun kongres-kongres. Kemudian tidak boleh diadakan seminar-seminar karena untuk menghormati hari-hari kebesaran keagamaan di keislaman. Kalau hari-hari keagamaan kan banyak sekali, tetapi barangkali ini merupakan salah satu terobosan baru bagi dunia internasional di mana pencetusnya adalah seorang diplomat Indonesia, yaitu Dubes RI yang bernama Bapak Muhammad Umar itu. Idul Fitri merupakan sebuah hari besar keagamaan umat Islam dengan berakhirnya bulan puasa Ramadan sekitar 30 hari gitu ya. Kemudian untuk Idul Adha itu merupakan sebuah hari raya bagi umat Islam di seluruh dunia untuk memperingati seberapa besar pengorbanan orang tua terhadap anaknya dan kepatuhan hambanya kepada Tuhannya, yaitu Ibrahim ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa dampak bagi UNESCO? Tentu dampaknya adalah UNESCO bisa membuat terobosan-terobosan dengan melakukan kampanye-kampanye toleransi di seluruh dunia, anti kekerasan, kemudian tidak mengatasnamakan keagamaan untuk kepentingan pribadi. Kemudian UNESCO bisa memproklamirkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang besar sekaligus pencetus bagaimana Idul Fitri dan Idul Adha bisa disahkan sebagai hari besar keagamaan versi UNESCO. Kemudian UNESCO dalam hal ini juga bisa lebih mengayomi negara-negara di dunia, apapun itu agamanya, apapun itu rasnya, untuk terus berdamai dan menjaga perdamaian. Karena peperangan itu merupakan hal yang sangat tidak dianjurkan ya bagi seluruh agama apapun. Dan melalui hari-hari besar ini, terutama Idul Fitri dan Idul Adha, UNESCO ingin mengajak kepada seluruh dunia untuk menjaga perdamaian dan terus menjaga kondusivitas. Ya, terutama perang-perang yang belum berakhir. Saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita yang mungkin saat ini tertindas oleh siapapun itu. Melalui hal ini, mari kita buka cakrawala kita agar kita tidak terlalu mementingkan hal-hal yang tentunya tidak intinya kalau misalkan ada kekerasan atas nama agama, jangan seperti itu. Karena agama apapun nggak akan mengajarkan yang namanya kekerasan. Semua agama pasti mengajarkan perdamaian. Kemudian untuk Indonesia dampaknya sudah pasti sangat besar. Ya, Indonesia pasti akan lebih dikenal sebagai negara yang memperjuangkan hak asasi manusia dalam hal keagamaan,
kemudian Indonesia juga akan lebih dikenal oleh dunia internasional bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar, negara yang peduli terhadap keagamaan, apalagi kemanusiaan, dan tentunya Indonesia adalah negara yang cinta damai. Tentu dampak-dampak ini merupakan dampak yang sangat akan dirasakan baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang lama. Karena memang kalau kita memperingati hari-hari besar begitu, seluruh umat di dunia itu biasanya akan mengucapkan pesan-pesan positif ya, baik itu pesan perdamaian, pesan kesehatan, pesan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Dan dalam hal ini kesempatan-kesempatan itu tentu bisa lebih tertuang dan lebih teraktualisasi dengan disahkannya Idul Fitri dan Idul Adha oleh UNESCO sebagai hari besar keagamaan. Yang pencetusnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salut untuk Indonesia, mudah-mudahan Indonesia bisa lebih dikenal oleh dunia sebagai negara yang cinta damai, negara yang besar, negara yang tidak mementingkan diri sendiri, negara yang berdaulat, dan tentunya negara yang bisa memberikan kedamaian bagi seluruh negara di dunia. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita ini hidup berdampingan. Melalui video ini saya pribadi mengajak kepada kita semua agar kita tidak melakukan hal-hal yang tentunya melanggar dari keagamaan-keagamaan apapun di dunia itu. Karena sebetulnya keagamaan itu mengajarkan kebaikan, tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Mari kita berubah menjadi lebih baik untuk negara kita tercinta, untuk perdamaian dunia, dan mari kita jadikan dunia kita menjadi dunia yang tersenyum dan ramah kepada siapapun. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang ramah, ataupun ada referensi yang kurang tepat, silahkan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.